Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. Help me, please, for Jesus. today. Bless our family. Amen. Kami semua dalam mendengarnya ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Baik, silakan duduk kembali. Baik, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Salam. Kebenaran firman Tuhan untuk kita siang hari ini terambil dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Demikian kebenaran firman. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sekali lagi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, tema khotbah saya hari ini adalah berjudul gelap gulita. Ya. Ternyata dari awal penciptaan akan alam semesta ini Tuhan sudah punya satu masalah besar ketika Tuhan berkata dari Kejadian pasal 1 ayat 1, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, lalu ayat kedua, bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Ini saya membagikan ada 3 masalah dalam ayat ini, 3 persoalan. Ya, yang pertama itu adalah belum berbentuk, dan yang kedua itu kosong, yang ketiga itu gelap gulita. Ya, awal waktu Tuhan mulai menciptakan langit dan bumi sudah ada satu persoalan. Ya, yang pertama itu adalah persoalan bumi itu belum berbentuk. Yang kedua itu kosong. Dan yang ketiga itu gelap gulita. Nah, kita lihat bahwa selanjutnya dalam ayat ini juga ternyata kita bisa melihat ada 3 pribadi, ya, yaitu Allah sendiri, lalu firman, dan yang ketiga itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti ada 3 di sini. Allah itu sendiri, ada firman, dan juga ada roh Allah. Jadi ternyata untuk mengatasi ayat ini memperhadapkan antara ya belum berbentuk, kosong dan gelap gulita, tetapi di sana ada 3 pribadi di dalam satu. Ya, yaitu bahwa Allah itu sendiri, lalu firman, lalu yang ketiga itu roh Allah. Keren banget saudara. Jadi istilahnya kegelapan, ya, gelap gulita dan juga kosong dan belum berbentuk ini diperhadapkan dengan Tuhan. Nah, siapa yang menang ini? Kekosongan, kegelapan, belum berbentuk. Berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Ya, dalam ayat ini diperhadapkan antara masalah dengan Tuhan itu, roh Allah itu yang melayang-layang di atas samudra raya.
Nah, kita lihat bahwa dalam ayat yang ketiga itu saudara, Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Wow. Ternyata masalah tadi yang pertama apa? Belum berbentuk. Masalah kedua kosong. Masalah ketiga gelap gulita. Tetapi Tuhan tidak memberi jawaban atas belum berbentuk itu loh. Ini masalah yang pertama. Masalah kedua itu kosong. Tetapi Tuhan belum mengisi kekosongan itu. Tetapi masalah ketiga itu gelap gulita. Ini keren. Tuhan memulai memberikan solusi yaitu dengan mengalahkan gelap gulita itu. Tuhan tidak langsung membentuk. Halo. Atau mengisi kekosongan. Ya, saya baca kitab ini ulang lagi Kejadian, saya dapat satu pemahaman baru. Ya, jadi saudara sekalipun gerakan membaca Alkitab tidak berjalan, tapi baca terus di rumah. Amin. Karena saya mendapatkan selalu ada hal yang baru. Nah ini saya membacakan dan ada hal baru. Ada 3 persoalan yaitu belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Tetapi Tuhan tidak menyelesaikan yang belum berbentuk ini. Dan dia tidak menyelesaikan juga tentang yang kosong itu. Supaya dia mengisi sesuatu di sana. Tetapi dia memulai dengan mengalahkan gelap gulita itu. Wow. Berfirmanlah Allah. Berarti hubungan kegelapan itu harus ada firman di sana. Ini keren. Ya. Segala sesuatu yang gelap itu harus dimulai dengan firman Tuhan. Allah mulai katakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Wow. Kalau terang sudah datang, kira-kira gelap undur enggak? Ini hebat Tuhan. Ya, saya baca ini, apakah memang Tuhan itu tidak melihat dalam kegelapan? Oh, dia berkuasa atas gelap. Sehingga apapun yang ada di dalam gelap, dia melihat dengan jelas. Amin. Yang di dalam gelap itu Tuhan sanggup melihat. Kalau kita turun ke kampung, ke desa, jalan pelayanan, itu pakai pelita. Kita pergi itu kadang pakai obor kah, pakai senter. Jadi kadang kalau lagi ngobrol bawa senter pun pasti injak sesuatu. Pulang sampai di rumah baru tahu, kotoran apa, anjing kah, kotoran babi di jalan. Kayak gitu. Kalau gelap itu orang salah melangkah. Kalau gelap itu berarti orang raba-raba sembarangan. Nggak bisa buat apa-apa. Terang itu diperuntukkan bukan untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Amin. Karena Tuhan itu sendiri adalah sumber terang. Dari dalam dirinya lahir terang itu. Sehingga untuk mengatasi masalah yang pertama ini adalah Tuhan berfirman. Ternyata soal kegelapan itu harus berbenturan atau berhadapan dengan kebenaran firman. Halo. Jadi kalau firman tidak ada dalam diri orang, pasti hidupnya gelap. Amin. Pasti hidupnya gelap. Dan jawaban atas kegelapan di dalam hidup, manusia tidak bisa mengisi dengan segala hal apapun yang ada di dalam dunia. Ya. Hal apapun yang ada di dalam dunia, kalau manusia sudah gelap, dia tidak bisa mengisi apapun dengan hal apapun yang ada dalam dunia. Mau apa? Segala yang melekatlah, kekayaan kah, segala macam tidak bisa memberi jawaban atas kegelapan itu. Gelap gulita itu. Ternyata dari awal Tuhan sudah berfirman, jadilah terang, dan terang itu jadi. Amin. Nah selanjutnya untuk Tuhan mengatasi yang namanya kegelapan. Kita lihat referensi ayat. Ini keren banget. Kejadian 15 ayat 12 sampai 13.
Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Perhatikan yang saya warnai. Selalu ada, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Wow, ini gelap gulita tapi mengerikan. Kalau listrik mati ya, kalau di rumah sendiri tidak terlalu mengerikan. Tetapi ini gelap gulita yang mengerikan. Itu berarti bulu kuduk kita berdiri ya, kalau mengerikan. Saudara masuk dalam gua sendiri, ngeri. Saudara ke kuburan sendiri malam-malam, ngeri. Jadi kengerian, ya, yang mengerikan. Tetapi gelap gulita ini selalu berhadapan dengan firman Tuhan kepada Abraham. Wow, keren. Jadi selalu gelap gulita itu senjatanya adalah firman Tuhan. Allah mulai menyelesaikan soal yang pertama ini. Kita lihat referensi selanjutnya. Ini lebih bagus lagi. Keluaran 10 ayat 21 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ya, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Bayangkan gelap gulita itu sesama teman juga tidak kita bisa lihat. Ya, yang putih saja tidak bisa lihat, apalagi saya, saudara. Kalau dia sudah gelap, kalau gelap gulita, saudara. Gelap gulita itu buat kita nggak bisa lihat sesama. Halo, gelap gulita itu kita nggak akan. Ini gelap gulita ini membuat orang nanti tidak peduli sesama. Dia tidak bisa lihat karena dia tidak lihat sesama. Sesama lagi ada dekatnya pun dia tidak lihat. Jadi gelap gulita itu orang tidak akan melihat. Ya, lalu ternyata tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Wow. Jadi tidak bangun dari tempatnya. Kalau dia lagi tidur, 3 hari dia tidur karena gelap gulita. Tidak ada orang. Ini Alkitab yang tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Wow, ini siapa yang ngatur? Bagi orang percaya, itu ternyata ada terang di tempatnya. Tetapi ternyata bagi orang Israel itu ada terang di situ. Bagaimana Tuhan bisa pisahkan ya? Kalau kita sebentar bilang, kok hujan di Tomang? Tapi kok di Prima enggak ya? Padahal dekat sekali. Di Tomang hujan, di Prima kagak. Ada pawang hujan di sini, saudara. Yang suka keliling-keliling. Makanya hujannya jadi kacau, banjir terus. Ya, jadi ternyata Tuhan ini hebat. Dia pisahkan ya. Jadi gelap itu dia ngatur. Dia berkuasa. Dia handle. Dia yang mengendalikan. Ini bagus sekali, saudara, supaya nanti waktu kita berhadapan dan mendoakan orang yang punya ilmu, itu saudara berhadapan dengan penguasa, istilahnya kuasa gelap di balik orang itu. Ya, nah kalau kita tahu kebenaran firman dengan benar bahwa Allah itu berkuasa atas kegelapan, wah kita hajar. Tapi kalau tidak ada firman, kita takut. Amin. Kalau tidak ada firman kita takut. Karena firman tidak membuat kita kuat, percaya. Gitu. Jadi kebenaran itu yang mendorong kita untuk semangat.
bukan semangat individu kita. Amin. Jadi keberanian itu keberanian di atas dasar firman Tuhan. Nah itu kokoh, kuat, dan firman itu akan bela kita. Amin. Karena keberanian itu lahir di atas dasar keyakinan akan kebenaran firman. Jadi berani itu bukan berani mental karena bilang, wah mentalnya bagus, wah hebat. Oh, ini kita berhadapan dengan roh, bukan manusia, saudara. Amin. Jadi kalau kita tahu kebenaran firman, ternyata gelap gulita ada di wilayah areal Mesir, tetapi di areal wilayah Israel itu terang. Wah, dia memisahkan. Sudah zamannya Tuhan akan pisahkan zaman sekarang ini. Ya, orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan akan ada terus bagi dia. Jadi yang baik akan terus tambah baik, yang jahat akan makin tambah jahat. Memang udah menuju akhir zaman. Karena kegelapan di situ. Ya, saya tidak lihat ke situ. Selanjutnya, terang itu Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Persoalan pertama, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Tuhan fokus terlebih dahulu untuk mengalahkan yang namanya gelap gulita itu. Tuhan tidak membentuk dulu atau mengisi kekosongan itu, tetapi dia menyelesaikan yang namanya gelap gulita. Sekarang begini, kalau dia mengisinya terlebih dahulu tetapi masih gelap gulita, lalu Adam dan Hawa ada di dalam, kira-kira mereka bisa saling lihat enggak? Mereka hidup dari apa, mau makan apa, gelap gulita. Amin. Kalau Tuhan sudah mengisi kekosongan itu dengan menciptakan alam semesta, tetapi masih gelap gulita. Saya bayangkan kalau saya yang ada di Taman Eden, seputihnya istri saya nggak bisa lihat. Amin. Karena gelap gulita, Alkitab sudah menjelaskan tadi itu. Sesama teman pun tidak saling melihat. Ini posisinya. Nah, yang kedua, ini baru tahap pertama, saudara. Kosong. Nah, ya. Jadi kosong. Kosong itu bukan berarti tidak ada. Karena Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi, ayat pertama. Amin. Tapi kosong itu berarti belum terisi. Kosong itu berarti jadi kalau saya lihat secara etimologi, orang bilang etimologi kata ini, berarti orang akan selidiki secara apa kata bahasa Ibraninya, dasarnya itu. Itu bahasa Ibrani, jadi gelap gulita itu tohu wahohu. Kayak bahasa Nias ya, sahogel ya. Tohu wahohu. Dulu memang kita hafal ini, ya pakai bahasa Ibrani ini kitab Kejadian pasal saya sudah lupa, tetapi ya saya masih ingat yang gelap gulita ini namanya tohu wahohu, itu kacau balau. Kacau balau. Jadi belum bisa orang diami, belum bisa orang tinggal, belum bisa untuk orang berharap di sana. Gitu. Nah, di sini saya mendapatkan satu rema bahwa ternyata berada di posisi kosong itu masih lebih baik daripada berada di posisi gelap gulita. Halo. Berada di posisi kosong itu masih lebih baik daripada berada di posisi gelap gulita. Karena bagi saya gelap gulita itu ada di -5 lah. -4, -3 gitu. Tetapi sampai di titik 0 itu berarti gelap, kosong. Karena Tuhan sudah menciptakan terang. Jadilah terang itu. Berfirmanlah, jadilah terang. Sudah kelihatan. Tetapi masih kosong. Tetapi terang sudah ada. Amin. Karena itu lebih baik berada di dalam kosong tapi terang Tuhan sudah ada. Sudah kelihatan. Daripada gelap gulita, kita tidak tahu bahwa itu berisi atau kosong. Amin. Karena itu kalau mau dibilang berada di posisi kosong itu lebih baik daripada berada di posisi gelap gulita. Kita nggak tahu sesama teman.
tetapi berada di posisi kosong itu karena terang Tuhan sudah turun, maka segala sesuatu yang tadi tersembunyi di dalam kegelapan itu kelihatan. Amin. Karena Tuhan sudah berfirman, jadilah terang. Kalau sudah jadi terang, maka apa yang ada tersembunyi itu akan kelihatan. Amin. Ketika terang itu sudah jadi, maka kelihatanlah bahwa ternyata kosong. Jadi cara Tuhan itu ternyata belum terbentuk kosong gelap. Tapi Tuhan memulai dengan menyelesaikan gelap gulita baru masuk kepada melihat kekosongan. Amin. Kekosongan itu. Baru Tuhan mulai memberi jawaban atas kekosongan itu. Dengan cara bagaimana? Dia mulai menciptakan cakrawala itu. Nah, tapi kita lihat dulu ayatnya ya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dia adalah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi dia ciptakan bukan untuk kosong, tetapi untuk didiami. Jadi kalau kata didiami itu berarti mengisi kekosongan itu. Amin. Ini gambarannya seperti Mesir itu adalah gelap gulita. Nah, kekosongan padang gurun dan mengisi kekosongan itu Kanaan istilahnya. Masuk memenuhi. Keren, amin. Karena di Mesir itu kan Musa berhadapan dengan kuasa-kuasa gelap. Dewa air lah dari sungai Nil. Belum apa lagi. Semua dia berhadapan. Kalau saudara selidikin itu masing-masing kenapa Tuhan kasih tula-tula. Itu karena ada kepercayaan dan keyakinan punya hubungan dengan dewa masing-masing. Baik tula apa? Nyamuk. Itu nanti ada dewanya. Kepercayaannya di situ. Sehingga bukan kebetulan Tuhan perhadapkan dengan tula-tula itu. Orang Mesir yakin bahwa ada Tuhannya nyamuk begitulah. Ada Tuhannya di sungai Nil. Ada Tuhannya apa? Katak. Tetapi Tuhan yang mengendalikan semuanya itu. Tuhan mau mengatakan bahwa engkau Mesir. Semua yang kamu percaya itu aku yang kendalikan. Hebat enggak? Dia taklukkan segala ilah di Mesir itu. Ini tentang mengalahkan gelap gulita. Amin. Kacau balau. Baru nanti Tuhan mulai mengisi. Dia bawa keluar, amin. Untuk padang gurun, namanya padang gurun itu berarti dibentuk, digesek supaya kosong. Halo, tidak andalkan A, B, C, hak tidur dilepaskan. Aduh, semua hak membela diri, hak apa lagi? Sekalipun benar dikatakan salah tetapi tidak punya hak membela. Sekalipun apalagi paling rajin tetapi dikatakan paling malas, tetapi tidak hak untuk membela, itu berarti kosong. Amin. Kosong itu saudara. Tidak pernah membela dirinya, itu kosong. Amin. Memberikan diri. Karena apa? Terang kuasa Tuhan sedang turun. Nah, baru Tuhan mulai mengisi ya. Selanjutnya saudara tahu ini pelajaran sekolah minggu penciptaan menurut kitab Kejadian. Ya, jadi setelah Tuhan menciptakan terang, lalu Dia ciptakan itu cakrawala. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu bilang kayak apa ya, kenopia yang bulat. Bagus juga gitu ya. Kita baca yang bahasa dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu. Jadi dia kayak bulatan. Ini cakrawala langit. Jadi ternyata ada air di atas langit dan air di bawah langit. Karena waktu Tuhan menciptakan cakrawala, Dia memisahkan air di antara air. Jadi air itu Dia angkat ke atas, lalu Dia taruh langit. Jadi di atas langit itu ada air. Dan di bawah langit inilah air. Lalu Tuhan memisahkan air yang di bawah cakrawala itu. Baru terjadilah daratan, kering. Gitu. Lalu Allah menamakan yang berair itu laut, yang kering itu darat. Tetapi di atas langit itu ada air, saudara. Bukti nyatanya waktu peristiwa zaman Nuh. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Halo, keren enggak?
Jadi air itu Tuhan yang berkuasa. Karena segala mata-mata air dibuka, tetapi Tuhan juga buka tingkap-tingkap langit. Sehingga air turun. Halo? Jadi Tuhan yang mengendalikan dan berkuasa, baru nanti sudah terjadi. Di bawah Tuhan pisahkan air itu sehingga terjadi darat. Di air lah mulai istilah segala macam binatang, tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan dulu ya. Lalu Tuhan menciptakan bintang-bintang ya. Hari keempat. Nah ini kalau sekolah minggu kita justru lupa. Lalu hari kelima ini baru ada burung-burung di udara, ikan di laut. Hari keempat itu matahari, bulan dan bintang-bintang. Nah, jadi terang itu sudah ada. Kalau kita lihat dengan baca dengan baik, ternyata Tuhan sudah berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, terang itu sudah ada sebelum matahari itu ada. Halo? Karena nanti Tuhan akan berkata bahwa Ia menciptakan yang lebih besar untuk berkuasa atas siang. Dan yang kecil itu untuk berkuasa atas malam. Yang besar itu matahari. Ya, tetapi sebelum ada matahari, terang itu sudah ada. Karena Tuhan berfirman, jadilah terang di hari pertama. Amin. Dan matahari ditempatkan untuk menguasai akan siang, terang itu. Dan malam itu adalah Tuhan menempatkan yang lebih kecil, yaitu bulan. Dan menempatkan bintang-bintang. Nah, sampai klimaksnya adalah Tuhan menciptakan manusia di hari yang ke-6. Nah, baru masuklah yang Tuhan kata masalah yang ketiga itu belum berbentuk. Ya. Kita lihat ayatnya. Di dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi setelah semuanya selesai, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi mengisi akan kekosongan itu. Dari hari pertama, hari kedua diisi kekosongan, akhirnya terbentuklah. Amin. Amin. Baru kelihatan bentuknya. Jadi Tuhan punya cara memberi jawaban, usir gelap, mengisi kekosongan terus, ini berarti proses. Supaya terbentuk. Bumi itu memiliki bentuknya. Orang bisa melihat. Saudaraku, ini dasar saudara. Ya, dasar yang nanti di bagian poin ketiga, ini dasar yang saya mau katakan mengarah kepada pribadi manusia juga. Nah, nanti di situ saya akan jelaskan bahwa Tuhan belum mengisi kita dengan hal apapun sebelum Dia menyelesaikan kegelapan dalam hidup kita. Halo, keren banget saudara. Ya. Jadi Tuhan belum bisa mengisi sesuatu di dalam hidup kita dan kita kelihatan bentuknya sebelum Dia berurusan dengan kegelapan. Keren gak saudara? Ya, saudara semakin baca Alkitab semakin ada banyak hal baru yang nanti diberikan. Ya, tinggal cari-cari di Google untuk cari gambar-gambar aja, lengkapi. Tetapi dasarnya sudah ada. Ya, saudara baca Alkitab, bangun hubungan, ada rema di hati, baru cari Google. Jangan cari Google duluan, baru nanti Tuhan belakangan. Jangan. Amin. Cari Tuhan dahulu. Nah, jadi ternyata bahwa sudah terjadi pembentukan. Jadi ternyata bentuk sesuatu itu butuh proses. Baru nanti ada bentuknya. Amin. Tuhan sering umpamakan juga, kamu itu seperti bejana tanah liat. Ya, pasti diinjak-injak dulu tanahnya. Injak sampai betul-betul lembut. Dulu orang tua saya suka bikin roti. Cara untuk apa itu orang kita di sana bilang didopok. Itu yang kalau pakai mesin ya tinggal tekan aja dia udah berputar ya kalau bikin roti itu ya. Terigunya dicampur, habis baru pakai itu. Jadi pakai tangan manual.
Aduh, itu lama sekali saudara, capek. Bukan pakai dipukul terus, pukul sampai bercampur betul. Baru nanti ditaruh itu bibit roti namanya ragia. Es baru disimpan biar nanti dia kembung ya. Naik baru nanti dikukus, dimasak gitu. Lalu kelihatan lagi. Jadi dipukul-pukul dulu, pukul sampai udah tercampur terus sampai semua udah tercampur. Adonannya itu udah bagus gitu. Butuh proses. Habis itu taruhlah ragi, bibit roti, dia kembung, simpan. Baru dimasak jadi. Ya, tinggal sesuka hati mau bentuk model apa. Tetapi bahwa ada proses menuju satu pembentukan. Amin. Selanjutnya saya tidak lama-lama. Ini bagian kedua. Ya, saya kasih nama lagi bagian kedua. Ini gelap gulita juga. Tadi tahap pertama. Sekarang saya masuk bagian kedua, gelap gulita. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini saya katakan gelap gulita. Amin. Kita lihat bahwa akibat dosa yang pertama itu Adam, ya, Hawa membangun hubungan dengan setan, melanggar akan perintah Tuhan, maka manusia jatuh dalam dosa. Alkitab katakan bahwa dosa telah dari satu manusia ini, dosa telah menjalar kepada semua manusia, dan akibat dosa itu adalah maut, kematian. Dan siapa penguasa maut ini adalah setan, iblis. Maka semua manusia itu sudah dikungkung dan dikuasai oleh kuasa kegelapan, yaitu setan itu, penguasa kegelapan itu. Sehingga saya mau katakan bahwa semua manusia itu sedang berada dalam posisi gelap gulita karena dosa. Amin. Tidak ada yang suci, tidak ada yang menganggap dirinya saleh. Sesungguhnya di bawah kolong langit ini tidak ada yang saleh. Tidak ada yang menganggap dirinya kudus, suci. Karena semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Akibat perbuatan satu manusia, maka dosa itu menjalar turun kepada semua manusia, dan semua manusia ini sudah berdosa. Ini gelap gulita. Halo, kalau saudara baca bagus banget, ternyata dari Kejadian itu kita sudah bisa menyetarahkan dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Dan bagaimana Tuhan mulai mengatasi yang namanya dosa ini. Karena kita lihat bahwa dosa itu menjalar. Mulai dari Adam dan Hawa, manusia pertama turun. Dalam satu keluarga, kakak beradik, Kain bunuh Habel. Wow, ini akibat dosa. Turun menjadi satu keluarga besar lagi. Lamek pun bunuh. Jadi terjadi pembunuhan demi pembunuhan. Ya. Peristiwa selanjutnya, wah ini slide-nya hilang. Peristiwa di zaman Nuh yang saya maksudkan di sini. Peristiwa zaman Nuh, oh ada, iya, punya saya hilang. Peristiwa di zaman Nuh, saudara, dan peristiwa Sodom dan Gomora, ya, ini sudah puncak klimaks daripada dosa. Zaman Nuh akhirnya Tuhan harus membersihkan, kosongkan. Halo, jadi dosa itu gelap gulita. Dan yang kedua, Tuhan mulai geser semua. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia. Amin. Semua dilenyapkan. Tetapi Nuh itu mendapatkan kasih karunia. Sehingga dia mulai memelihara akan Nuh itu sebagai garis keturunan yang baru untuk mengisi karya keselamatan. Jadi kegelapan ini selalu berhubungan dengan kebenaran firman. Tuhan berfirman kepada Nuh. Nuh ini orang suka bergaul dengan Tuhan. Dan Nuh mendapat perjanjian Tuhan. Berarti Tuhan berfirman kepada dia. Segala yang gelap itu mulai dilenyapkan. Dan benih baru Tuhan pertahankan, yaitu keluarga dari Nuh ini. Ya. Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan
bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini perjalanan perjanjian lama sampai sebelum Tuhan Yesus datang. Ini semua ada. Halo. Yaitu apa? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini warna dari perjanjian lama, saudara. Ya, tidak ada manusia yang bisa taat. Sebentar terus melenceng. Perbuatan-perbuatan jahat terus dilakukan sehingga Tuhan harus bersihkan. Mulai dari Nuh Tuhan bersihkan, turun sampai zaman Abraham, ya, zaman Lot Tuhan bersihkan lagi. Ya, sampai Yakub turun. Bahkan Tuhan bilang bangsa itu akan kulenyapkan. Dari keturunanmu Musa aku akan kembangkan. Bayangkan ketika mereka menyembah berhala lembu emas. Tuhan bilang bangsa ini akan aku lenyapkan. Dan dari kamu Musa aku akan menurunkan keturunan baru. Jadi Tuhan mulai bersihkan. Untuk mengisi kekosongan-kekosongan. Amin. Nah ini prosesnya, karya keselamatan mulai dilakukan itu mengisi saudara. Halo, mulai dari pemanggilan Abraham. Nah kita masuk yang bagian kedua itu kosong. Ya, selanjutnya. Gambar selanjutnya, nah ini mulai dengan hubungan Tuhan dengan Nuh. Ini sebagai dasar untuk membersihkan kosong. Lalu Tuhan mulai berurusan dengan pemanggilan kepada Abraham. Ya, Tuhan mulai panggil Abraham untuk menyampaikan, pergilah, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Ini Tuhan mulai mengisi. Saudara perhatikan ya, dari yang tadi kejadian itu pola, lalu mulai mengisi. Jadi karya keselamatan puncaknya itu di dalam Yesus Kristus. Tetapi dimulai dengan pemanggilan Abraham. Halo. Tuhan mulai memanggil Abraham untuk menuju kepada karya keselamatan yang sempurna. Abraham mulai dipanggil untuk mendapatkan hal-hal yang dari sorga. Dari dirimu ini bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Ini karya dimulai. Benih yang baru, manusia yang siap takut akan Tuhan. Untuk terus mengikuti Tuhan, taat segila-gilanya. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ini Tuhan mulai bekerja. Dengan melihat kondisi peristiwa di Nuh dan juga Sodom dan Gomora. Aku mau panggil ini Abraham. Yang bapaknya adalah Tera penyembah berhala. Hidup di dalam kegelapan. Tapi aku mau panggil Abraham ini untuk mulai mengisi kekosongan. Tuhan mulai bekerja. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa. Itu Tuhan mulai pilih. Abraham, Ishak dan bukan Ismail. Yakub dan bukan Esau. Terus dia memisahkan. Terus sampai zaman Musa. Ya, bangsa itu mau dia lenyapkan. Dan hanya Musa saja yang dia mau pelihara. Ini luar biasa. Ya, Tuhan mulai mengisi terus sampai zaman nabi-nabi itu ada pemisahan demi pemisahan itu. Ya. Seluruh nabi-nabi itu menyuarakan apa? Suara pertobatan, suara penginsafan. Supaya bangsa itu bertobat kembali ke jalan Tuhan sampai nanti puncaknya, ya, sebelum datangnya Tuhan Yesus. Nah, saudara kalau perhatikan nanti saudara cari zaman sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi kalau kitab Maleakhi dan kitab Matius itu kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Disebut juga sebagai zaman kegelapan. Halo, itu gelap. Karena dari situ nanti ada peristiwa-peristiwa, di situ saya mau katakan bahwa tidak ada pewahyuan, tidak ada mimpi, tidak ada penglihatan, tidak ada apalagi suara Tuhan, Tuhan tidak berfirman. Dari setelah zaman itu kitab Maleakhi sampai Matius itu jaraknya jauh. Ada 400 sampai 500 tahun yang disebut sebagai zaman kegelapan juga. Sebelum Tuhan datang. Halo, ini kalau kita lihat ini ada kesetaraan, ada benang merahnya.
Jadi kegelapan berkuasa di zaman itu. Kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah tidak ada firman, tidak ada penglihatan, tidak ada mimpi, tidak ada nabi. Tidak ada lagi itu sepanjang zaman itu. Suara Tuhan sudah tidak ada. Nanti saudara baca sejarahnya, karena itu masa-masa politik. Setelah zaman nanti Raja Babel, Asyur, Raja Babel, Asyur ini kan 13 Pelesir. Lalu masuk raja kerajaan Babel itu Nebukadnezar, benar enggak? Sampai setelah Nebukadnezar itu kan zaman Persia Media. Itu kan nanti Raja Kores yang mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Maka mereka keluar, Ezra, Nehemia, ya, Esther di zaman itu. Dan yang keluar di Raja Kores suruh keluar itu untuk pergi kembali ke Yerusalem dan bangun kembali itu. Nehemia keluar gitu, dan membangun di sana. Tetapi setelah peristiwa ini selesai, zaman Persia segala macam, nah nanti ada satu lagi yang berkuasa atas kerajaan Persia ini. Kerajaan Yunani dikenal dengan Alexander Agung. Nah itu enggak ada lagi di Alkitab. Ini mulai masuk zaman kegelapan. Ya, kerajaan Yunani dengan segala budaya dunia Helenisme, di mana manusia mengutamakan logika intelektual. Begitu. Segala sesuatu harus disaring, dipikirkan. Padahal Yahudi tidak begitu. Ya, masuk di situ. Nanti saudara munculnya kitab-kitab apokrif. Di zaman kegelapan itulah nanti ada kitab Makabe, 1-2 Makabe, lalu apa lagi? Banyak kitab-kitab muncul di zaman itu, tetapi gereja Tuhan tidak. Jadi ada zaman kegelapan. Saudara kalau baca baik-baik, para imam itu, kedudukan imam itu tergantung dari siapa yang bayar pajak paling mahal. Tergantung siapa yang penguasa di situ. Nanti sehabis kerajaan Yunani itu ada 5 jenderalnya. Kerajaan Yunani itu kan Alexander Agung mati, 5 jenderal ini berebutan kerajaan. Saling baku bunuh. Maka sudah pasti gereja atau imam-imam besar ini harus berpihak yang mana ini? Siapa jenderal yang harus kuikut? Harus nebeng di bawah jenderal-jenderal ini. Akhirnya terjadi konflik di antara para imam besar. Jadi siapa yang mau naik jadi imam besar? Kalau pajaknya gede kepada Israel, ke jenderalnya, jenderal yang pemimpin penguasa, maka dia jadi imam besar. Jadi bukan lagi dari keturunan kaum Lewi, bukan. Imam besar itu bisa dari zaman itu, dari keturunan ini Benyamin. Nah, jadi terjadi konflik. Agama sudah jadi, agama didominasi oleh politik. Gitu. Yang mau jadi imam besar itu juga saling baku bunuh. Sikut supaya bisa jadi imam besar kedudukannya. Ini yang disebut zaman kegelapan. Sebelum Tuhan Yesus datang. Halo. Makanya waktu Tuhan Yesus datang, hai engkau kuburan berlabur putih. Tuhan tahu ini perjalanan imam besar ini. Orang-orang kan latar belakang imam besar ini kan ya termasuk dari sekte-sekte. Farisi, Saduki, gitu. Yang nanti naik juga jadi imam besar. Halo? Karena mereka kan ahli-ahli Taurat. Jadi ahli-ahli Taurat ini hebat-hebat. Sebelum, nah itu sejarahnya. Kalau saya terangkan di situ pasti saudara ngantuk. Karena sejarah itu bikin orang pusing. Tapi saya mau mengatakan bahwa ada zaman kegelapan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Siapa Tuhan Yesus ini? Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan dia, ya, amin. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang dijadikan. Jadi kalau tanpa Yesus berarti bintang dia jatuh, hilang, lenyap. Tanpa Yesus matahari tidak ada. Kenapa? Dari Yesus itu maka matahari itu bisa tercipta. Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Halo? Jadi kalau Yesus itu tidak ada, maka matahari itu lenyap. Karena sampai hari ini matahari itu masih ada, itu karena Yesus. Karena Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Allah berfirman, jadilah terang.
Siapa firman itu? Yesus Kristus Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang ada di bumi itu diciptakan di dalam kebenaran firman. Di dalam Yesus itu ada segala sesuatu diciptakan dan beraturan. Teratur. Jadi kalau Yesus tidak ada, habis, runtuh, lenyap. Baik langit dan bumi, cakrawala dan segala isi alam semesta. Makanya kalau Yesus itu dikatakan mati dan tidak bangkit, maka bumi ini lenyap kalau dia itu mati. Amin. Karena dia itu firman. Tuhan berfirman jadi. Tuhan berfirman jadi. Siapa firman ini? Firman itu adalah telah jadi daging di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi segala sesuatu ini ditopang oleh kuasa Allah, kebenaran firman itu. Sehingga matahari tetap ada. Ia tidak kayak blitz, lampu disco. Matahari sampai sekarang dia tidak cetak gitu. Benaran enggak? Kalau dia kayak lampu blitz, dia mati hidup terus. Ya manusia enggak bisa bekerja ini ya. Karena siang malam terjadi detik gitu. Tetapi oleh karena firman, karena Tuhan Yesus, maka dia tetap ada. Nah, kita lihat ayatnya. Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang sebagai terang ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan. Amin. Aku telah datang sebagai terang ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal di dalam kegelapan. Jadi bumi ini sudah penuh dengan kegelapan. Akibat daripada dosa, tanah juga terkutuk. Ya. Jadi tanah, alam semesta, sumber daya manusia jadi rusak, sumber alam pun jadi rusak. Kegelapan. Tetapi Yesus mengatakan, aku telah datang sebagai terang ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak tinggal dalam kegelapan. Selanjutnya, jawaban dari belum berbentuk ini. Ya, Yohanes 3 ayat 5. Terus Yohanes 3 ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, masa untuk menuju kepada pembentukan ini masih berjalan. Amin. Karena manusia akan diubahkan, manusia akan menuju kepada kesempurnaan seperti Yesus Kristus. Inilah masa yang mau dibentuk. Amin. Secara de facto Yesus sudah lakukan itu di kayu salib supaya manusia dilahirkan kembali. Di dalam roh, manusia hidup oleh roh karena dia adalah makhluk roh. Dia akan menerima keselamatan dan tubuh kemuliaan, menuju kepada satu pembentukan bersama-sama dengan Kristus. Menuju kepada satu bentuk yang sempurna seperti Kristus. Ya, kita lihat ayatnya itu. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Inilah Tuhan membentuk. Amin. Menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Nah, saudara tahu dan saudara melihat. Menuju kepada masa yang disebut sebagai pembentukan, itu berarti proses. Kita semua lagi dalam masa perjalanan proses. Amin. Menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Pelan-pelan keinginan daging dikikis. Pelan-pelan kehendak Tuhan yang mulai dijalankan terus-menerus setiap hari.
pelan-pelan segala hal-hal yang berbau duniawi kita mulai tinggalkan. Menuju kepada hidup seperti Yesus Kristus hidup. Ini pembentukan. Amin. Mengisi hidup untuk menuju kepada satu pembentukan manusia yang dimana manusia itu akan diubahkan oleh Roh Allah supaya dia akan hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Amin. Menuju kepada satu bentuk. Halo. Sampai nanti Tuhan itu datang memimpin kerajaan 1000 tahun di bumi. Dia akan datang bersama dengan orang kudusnya. Orang kudus itu akan diangkat. Ya, menerima tubuh kemuliaan, dia akan berjumpa dengan anak domba Allah. Baru nanti datang bersama-sama. Untuk apa? Menghakimi dunia ini. Makanya Paulus katakan, jangan meminta petunjuk atau jalan keluar dari orang lain. Bukankah kita ini nanti jadi hakim bagi dunia ini? Kita yang nanti, karena kita akan datang bersama Kristus. Amin. Domba sedang dipisahkan dari kambing. Amin. Untuk menuju kepada satu kesempurnaan dalam Kristus Yesus. Yang terakhir saudara, tahap yang ketiga. Nah, ini saya singkat saja. Gelap gulita. Yang ketiga dari gelap gulita. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Manusia ketika dia dikuasai oleh kuasa gelap roh jahat, maka dalam hidupnya itu gelap gulita. Halo, ya, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi segala kejahatan itu lahir dari hati. Ketika hati dikuasai oleh iblis, maka manusia itu menjadi gelap gulita. Halo, ini tahap yang ketiga. Kita lihat gambarnya saudara. Ini gambar saya dapat waktu SMP kelas 2. Ya. Mungkin saudara sudah pernah melihat. Saya mendapat gambar ini di SMP kelas 2. Ini sebagai bahan pelayanan pelepasan selama 3 hari. Ya. Jadi ada gambar yang pertama itu, hati itu lagi dikuasai oleh binatang-binatang, roh Allah di luar, ya. Alkitab tidak pernah dibaca, Tuhan ada di luar. Dan yang berkuasa di hati itu iblis, yang warna merah. Ya, iblis yang warna merah. Lalu binatang-binatang itu ada burung merak, kambing, babi, ada penyu, kura-kura, ada singa, ada ular, dan juga ada serigala. Ada mata itu mata hati. Lalu ada bintang itu suara hati. Waktu setan berkuasa di hati, mata hati kita itu tertutup. Dia kendalikan iblis. Lalu suara hati kita itu mati. Tidak bisa menyaring sesuatu. Orang suruh ayo ke dukun, ayo. Orang suruh kemana lagi? Tanganmu ramal, oh bagus ya, amin gitu. Dia nggak bisa, suara hatinya nggak ada filternya. Nggak ada filternya di dalam hatinya. Suara hatinya mati. Mata hatinya juga nggak bisa melihat itu benar atau salah. Kenapa? Yang berkuasa itu iblis di dalam hati. Nah, halo. Jadi kalau iblis berkuasa di dalam hati, mata hati kita juga gelap. Suara hati kita juga gelap. Kenapa? Firman, roh Allah, Allah sendiri itu di luar dari hati kita yang gelap. Saudara pernah mendengar penjelasan ini? Ini waktu saya SMP kelas 2 saudara. Pelayanan pelepasan buat saya. SMP kelas 2. Nah selanjutnya kita lihat, nanti saya jelasin gambar yang kedua dan ketiga. Gambar yang pertama itu burung merak. Ini berbicara tentang kecongkakan membuat orang menganggap dirinya selalu benar.
Karena kecongkakannya orang tidak menyadari akan dosa-dosanya, sehingga mereka tidak mau bertobat dan tidak mau memohon pengampunan. Jadi gambar burung merak itu lambang dari kecongkakan. Kalau setan sudah sebagai bertahta dan berkuasa dalam hati manusia, maka yang ada itu burung merak, kesombongan, kecongkakan. Halo, nah orang yang sombong dan congkak, dia tidak akan bisa melihat kesalahannya atau dosanya. Dia cuek aja jalan terus. Kenapa? Kesombongan itu menutupi dia untuk tidak melihat kesalahannya. Halo, sehingga mereka tidak mau bertobat dan tidak mau memohon pengampunan. Kenapa tidak mau bertobat? Karena dia merasa tidak bersalah. Dia tidak melihat kesalahan. Gitu. Ini burung merak. Selanjutnya yang kedua itu ada kambing, saudara. Ini gambar dalam hati tadi loh. Dalam hati tadi itu ada burung merak, yang kedua itu kambing. Nah ini bukan sio kambing, saudara. Atau apa? Yang kedua ini kambing. Nah ia hanya mau mengikuti kemauannya sendiri saja. Ia sangat sukar dibimbing. Yang dipikirkannya hanya satu, yaitu bagaimana memuaskan nafsu makannya. Nah ini kambing, saudara. Ya, kambing ini apa? Keras kepala. Ya. Tadi merak itu kesombongan, yang kedua kambing itu keras kepala. Ia tidak mau mengikuti kemauannya sendiri saja. Ia hanya mau mengikuti kemauannya sendiri saja. Ia sangat sukar dibimbing. Yang dipikirkannya hanya satu, yaitu bagaimana memuaskan nafsu makannya. Nah, ini keras kepala, kambing itu. Saudara, ada di hati manusia ini loh. Ya, yang tadi itu merak, yang kedua ini kambing. Yang ketiga itu babi. Nah, babi lagi mahal, saudara. Nah, harganya udah 100 lebih sekilo. Tulangnya saya nggak bisa beli lagi. Padahal saya biasa dulu beli tulangnya itu setengah 25.000. atau 30.000. Sekarang sudah 45 setengah. Jadi saya sudah puasa babi cukup lama. Tidak mau makan lagi. Nah babi ini menggambarkan tentang kenajisan. Ya, menggambarkan kekotoran, kenajisan dan kerakusan manusia. Umumnya manusia yang berdosa suka mengucapkan kata-kata yang kotor, menceritakan cerita-cerita cabul, serakah terhadap harta, kekuasaan, dan lain-lain. Sering melakukan perkara-perkara yang menajiskan hidupnya. Nah ini lambang dari babi. Ya, suka main lumpur dia. Ya, karena dulu memang kami pelihara babi, jadi tahu bagaimana cara kasih makannya. Nah, jadi babi ini lambang dari kenajisan, kotor. Hidupnya, mikirnya segala macam yang kotor aja. Nah, itu babi. Gitu. Pikiran cabul, pikiran yang tidak baik, rakus, ya, mencerita serakah terhadap harta, kekuasaan, dan lain-lain. Nah, binatang yang keempat ini penyu, saudara. Penyu ini malas. Nah, penyu ini malas. Lambang dari kemalasan. Ia tidak suka dinasihati. Kalau ia didorong untuk lebih cepat bergerak, ia mendongkol lalu berhenti dan memasukkan kepalanya ke dalam batoknya. Segala dorongan dan nasihat tidak dipedulikannya. Nah, ini ciri khas orang malas. Penyu itu begitu. Nah, tolong ambil ini dulu. Aduh, malas. Nggak mau. Tetapi alasan dia itu bagus-bagus semua. Ya, tidak suka dinasihati. Kalau ia didorong untuk lebih cepat bergerak, ia mendongkol lalu berhenti dan memasukkan kepalanya ke dalam batoknya. Segala dorongan dan nasihat tidak dipedulikannya. Ini ciri khas dari orang malas. Yang keberapa ini? Singa. Nah, singa ini marah, amarah, ya, amarah, kebencian, dendam, kekejaman, baik yang dinyatakan maupun yang dipendam di dalam hati. Amarah, kebencian, dendam, kekejaman, baik yang dinyatakan maupun yang dipendam di dalam hati. Ini singa, dikit-dikit marah. Kalau dalam pelayanan banyak sekali ketemu dengan orang yang marah sampai setan berdiri di belakangnya. Gitu. Itu ada
Jadi orang marah ini ternyata singa, saudara. Ya, bukan macan, ya, sio macan. Tapi ini singa. Ya. Nah, selanjutnya ada ular. Ular ini berarti apa, saudara? Penipu, saudara, kan ya. Ular menggambarkan manusia yang dengan kata-kata manis menipu dan mengkhianati sesamanya. Ya, ular menggambarkan manusia yang dengan kata-kata manis menipu dan mengkhianati sesamanya, semata-mata untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Tampaknya seperti sahabat yang setia, padahal hatinya penuh akal busuk, tipu muslihat. Nah, ini ular, gitu, manis, lembut. Padahal sebenarnya itu karena apa? Dia itu bapa segala pendusta, kan, penipu, ya, licin. Tetapi sebenarnya penuh dengan busuk dan tipu muslihat, kebusukan. Nah, ini ular. Selanjutnya, mungkin yang terakhir, ini serigala. Serigala ini pencuri. Serigala sering mencuri domba dan segala macam ternak. Ia juga sering menerkam manusia, membawanya ke gunung-gunung dan menyantapnya. Sifat-sifat ini ada dalam hati manusia. Manusia sangat pandai mencuri, bukan hanya barang-barang saja, melainkan hak dan jabatan orang lain. Manusia suka mengingini milik orang lain. Nah, ini dilambangkan dengan serigala. Serigala berbulu domba. Ya, ini serigala, saudara. Alkitab bilang serigala berbulu domba. Pencuri, dia curi jabatan orang, dia curi. Saya suruh dulu orang santet kau, biar saya yang ambil kau punya jabatan ini. Gitu. Kayak Raja Daud dulu juga begitu, kan. Uria punya istri cantik, saya suruh dia paling depan, supaya dia bangga. Raja memilih dia ada di paling depan. Wah, ternyata supaya dia mati, dia ambil istrinya. Ya, tipu muslihat, tetapi juga pencuri juga, saudara. Gitu. Tetapi inilah kejahatan-kejahatan dalam hati manusia itu. Nah, kita lihat ini saya mau namakan bahwa kegelapan. Nah, ayatnya itu adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kegelapan menguasai. Jadi kalau setan yang berkuasa, dia yang bertata di hati, maka mata hati kita itu tertutup dan suara hati kita pun juga tertutup. Kita tidak bisa melihat mana tangan kanan, tangan kiri. Kita tidak bisa melihat mana yang benar dan salah. Diajak ke dalam lubang batu pun ikut, diajak ke dukun ikut, diajak ke mana ikut. Yang jahat dia buat. Karena apa? Suara hati ini sudah tidak bersuara lagi. Mata hati juga sudah tidak bisa. Ya. Yang berkuasa adalah setan. Nah, hanya firman yang sanggup untuk menerangi hati kita. Gambar selanjutnya itu. Ya. Jadi waktu orang membaca akan firman, gambar yang pertama. Waktu orang mulai membaca akan firman, maka ada terang kuasa Tuhan yang turun di dalam hati. Kalau saudara lihat gambarnya itu, kambing mulai menyingkir, iblis mulai menyingkir, singa juga mulai kelabakan dia. Ya, jadi firman itu yang akan menyadarkan orang itu bahwa dia itu lagi suka penipu. Firman itu yang akan menyadarkan orang bahwa saya lagi suka mencuri. Dia mulai sadar bahwa ini dosa dan ini salah, ini tidak boleh. Jadi waktu orang merenungkan firman, maka Roh Kudus akan menyadarkan dia, menginsafkan dia. Roh Kudus tidak bekerja kalau tidak ada firman. Karena itu waktu orang merenungkan firman, maka roh yang sudah tinggal di dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Yesus akan bergerak di dalam seluruh hidup kita untuk memperlihatkan jelas. Jadi firman itu adalah pelita dan terang. Terang itu turun menerangi hati. Lalu kelihatan, ada kambing. Ternyata saya memang malas ya. Aduh Tuhan, ampuni. Memang saya ini sombong. Lalu dia mulai menangis. Ampuni saya Tuhan. Sadar, ternyata saya ini memang, apalagi saudara, ya, suka marah, suka tipu orang, bohongin orang.
ampuni saya. Kenapa? Firman direnungkan dan Roh Kudus bekerja untuk dia sadar dan insaf. Kegelapan mulai lenyap. Halo. Makanya penting sekali saudara kita baca Alkitab terus. Karena firman itu kalau sudah ada, Roh Allah itu akan bekerja untuk menerangi hati kita. Mata hati kita mulai sadar. Tadi kan setan berkuasa untuk mata hati kita mulai kelihatan. Mata hati ini berbicara begini, oh iya ya selama ini ternyata setan tipu saya ya. Nah itu mulai ketahuan, sadar itu. Ternyata dulu saya buat begini, saya baru tahu ya itu cara kerja setan yang tipu saya. Itu bagus. Amin. Mulai terbuka hati kita, terbuka mata hati kita. Kita mulai menyadari ini kambing ini. Aduh, ternyata selama ini saya seperti ragunan ya tinggal semua binatang di dalam hati. Nah ini harus dibersihkan, cara bersihkannya yaitu dengan kebenaran firman. Saudara mau panggil hamba Tuhan kelas kali bertaruh kaki tangan pun. Firman itu yang memerdekakan kata Alkitab. Amin. Firman itu yang memerdekakan. Jadi waktu firman saudara renungkan, saudara masuk kamar, menangis tentang kebenaran firman itu, berdoa, Roh Kudus jamah. Amin. Mulai sadar, lihat, oh setan ini yang selama ini kuasai saya. Mulai tahu trik-trik kerja setan di dalam hati. Mulai tahu strategi setan bekerja di dalam pikiran. Mulai tahu, oh cium, oh ini cara dia ini kita tahu langsung darah Yesus. Karena kita sudah mulai tahu cium-cium ketahuan, oh ini setan punya kerja. Gitu, kenapa? Firman yang membuat kita bisa mendeteksi itu. Halo, kita mulai tahu. Kita bergaul dengan Tuhan, renungkan firman dan berdoa. Terus menerus, maka gambar selanjutnya itu apa saudara? Semua binatang sudah di luar. Yang di dalam itu firman, Roh Kudus, Tuhan tinggal di dalam hati kita. Ini yang sudah ada bentuknya. Amin. Jadi Tuhan mulai menyelesaikan dengan kegelapan. Siapa itu? Setan yang bertatah di dalam hati kita. Dia mulai berurusan. Lalu dia kalahkan kuasa kegelapan itu. Dia katakan bahwa engkau setan, engkau tidak punya hak lagi tinggal di hati saya. Kenapa? Dia sudah berkorban. Yakobus, engkau milik Tuhan Yesus. Keren. Keluar semua setan. Dengan dia punya siasat cara kerjanya di dalam hati. Firman mulai tinggal. Apa kita mulai yakin? Oleh kuasa darah Yesus, aku sudah dikuduskan. Sekalipun dulu aku najis, tetapi darah Yesus sudah menguduskan. Itu firman. Ketika kita yakin, maka firman tinggal di dalam hati kita. Amin. Firman berkuasa, Roh Tuhan yang berkuasa. Ya Tuhan. Jika kamu tinggal di dalamku dan aku tinggal di dalam engkau. Iya kan Tuhan Yesus bilang, ya kami akan datang bersama-sama tinggal. Itu keren banget saudara. Tuhan Yesus yang bilang. Jadi Tuhan akan tinggal kalau kita mulai merespon. Jadi tadi itu kekosongan. Nah, ada ayatnya kalau sudah kosong, jangan kalau sudah usir kuasa gelap, setan sudah keluar, itu jangan biarkan kosong. Ya. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga harus berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi ketika kita sudah percaya Yesus telah berkorban untuk menyelamatkan dan dia satu-satunya raja di dalam hati, maka mulailah mengisi kekosongan di hati dengan firman dan berdoa. Kalau kita tidak pernah lagi cari Tuhan,
ya tidak pernah baca Alkitab, kita biarkan kan. Lama-lama kok tempatnya kosong terus. Gua balik lagi deh gitu. Gua balik lagi deh ini. Kayaknya kok lebih bersih lagi dan teratur. Tadi sedikit kacau, tapi saya keluar kok lebih kacau. Dia masuk lagi. Nah, sudah masuk bukan sendiri. Bawa teman, men. Nah, ini ngeri, saudara. Jadi jangan biarkan kosong. Ya. Supaya apa? Kita mengalami masa pembentukan. Pembentukan menuju kepada apa? Tuhan yang bertahta penuh di dalam hati kita. 1 Petrus 1 ayat 23. Terakhir seperti saudara. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita dilahirkan kembali oleh siapa? Oleh firman Allah. Siapa itu firman Allah? Yesus Kristus. Amin. Jadi kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Halo, ini benih yang kekal. Saudara punya benih apa saja, itu nanti lenyap di dalam bumi ini. Tetapi benih yang kekal abadi itu adalah Yesus Kristus. Izinkan Yesus yang bertata supaya kegelapan itu lenyap. Dan mengisi kekosongan supaya terjadi satu pembentukan. Ya, manusia itu. Amin. Yang menuju kepada kesempurnaan. Ya, di dalam Yesus Kristus. Kalau saya merenungkan kebenaran firman ini, saya juga semalam merenung. Ini semalam baru saya buat, itu Tuhan bawa saya untuk bagaimana Hana dalam masa mandulnya. Itu seperti kegelapan. Ya. Dan bagaimana kegelapan ini diselesaikan, Hana harus meraung-raung, menangis, berdoa supaya Tuhan itu hadir. Ketika terang kuasa Tuhan turun, suara Tuhan datang untuk Hana dan dia mulai punya anak. Jadi Tuhan berurusan dengan hati manusia dulu itu. Yang dikuasai oleh kepedihan, kesedihan, amarah, dengki. Ini kegelapan, gelap gulita. Dia harus berurusan dengan itu dulu, gelap gulita. Setelah gelap gulita kita bisa mengampuni, menerima. Kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Terang kuasa Tuhan turun. Baru mulai Tuhan mengisi kekosongan. Hana yang tadi mandul, Tuhan mulai kasih anak dalam kandungan. Ini saya kasih feedback, istilahnya contohnya saja. Mulai mengisi kekosongan. Dengan memberi anak di dalam kandungan. Apa anak langsung jadi? Enggak, 9 bulan. Butuh waktu perjalanan pembentukan. Amin. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-9. Tuhan yang menenun anak dalam kandungan. Berarti dia yang mengisi kekosongan. Amin. Hebat itu. Ya. Jadi kegelapan mandul. Tuhan selesaikan. Lalu masa kekosongan. Tuhan isi. Tuhan yang tenun. Lalu Tuhan yang mengeluarkan. Ada ayatnya. Lalu terbentuk. Misalkan saja saya, Yakobus. Oh, pas lahir ternyata telinga dua-duanya lengkap. Bukan telinga sebelahnya tidak ada. Terbentuk, sempurna, baik. Tuhan melihat semuanya itu baik, sangat baik adanya. Ini karya Tuhan. Dimulai dengan mengusir kegelapan. Jadi ternyata saudara, kita tidak bisa berdoa supaya segala sesuatu, misalkan berkat Tuhan, itu datang dalam diri seseorang atau kesembuhan, itu masuk kepada diri seseorang sebelum kegelapan itu disingkirkan. Amin. Benar enggak? Harus diselesaikan dulu.
dosa nenek moyang, dosa yang terikat. Tuhan singkapkan, Tuhan kasih tahu. Oh, ini neneknya punya buat, makanya kutuk dosa turun dalam hidupnya. Ya kalau begini dia belum bisa mengisi kehidupan. Amin. Dia mau ngisi dengan apapun selama 10-20 tahun. Tanpa ia rendah hati dan datang menyelesaikan masalah kegelapan di dalam hidupnya. Enggak akan bisa ada isi sesuatu di dalam. Kenapa? Tuhan tahu kalau dia mengisi maka pasti rusak. Amin. Kenapa yang berkuasa di dalam itu iblis? Dia penuh kecongkakan, kesombongan, penuh apalagi amarah, dengki, kebencian, tipu muslihat, rakus, hawa nafsu. Semua menguasai hatinya. Lalu bagaimana Tuhan mau memberikan, mengisi? Tidak bisa. Karena itu Tuhan harus menyelesaikan yang namanya itu penyelesaian kegelapan itu. Cara menyelesaikan apa? Terang firman Tuhan datang, manusia diinsafkan, disadarkan atas dosa dan kesalahan. Ketika dia sadar, dia menyesal, dia mohon ampun, hatinya diterangi, dia mulai belajar mengenal Tuhan. Hatinya pulih, baru Tuhan mulai mengisi kehidupan di dalam. Untuk menuju kepada pembentukan. Halo, keren banget. Jadi tadi dari referensi penciptaan, saya mencoba untuk membawa kepada pribadi kita masing-masing. Kita mulai melihat saya ini ada di posisi mana. Apakah saya sedang belajar untuk supaya Tuhan mengisi kekosongan. Nah kita harus kosong, karena itu padang gurun terima saja. Amin. Karena di padang gurunlah kita digesek. Supaya apa? Kita jadi kosong, supaya Tuhan bisa mengisi. Amin. Tapi kalau kita keras, itu kambing. Maka tidak bisa. Kalau Tuhan kasih apa di dalam rumput aja dia makan, apalagi kalau di dalam dia kasih apa. Iya kan? Istilahnya kambing ini rumput aja dia makan. Jadi kalau berkat datang, misalkan apa? Berkat yang terbaik lah. Ya, Tuhan kasih bagi kita. Ya kambing yang makan. Amin. Gitu. Jadi hal yang pertama Tuhan selalu menyelesaikan yang namanya adalah gelap gulita. Baik, puji Tuhan. Ini saja kebenaran firman Tuhan. Udah habis ya? Ya, habis. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa, kita percaya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita.